Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera kembali dengan saya Bung Ropan. Dan nanti sore tim U22 kita di bawah asuhan Indra Safri akan bertarung menghadapi juara bertahan cabang sepak bola di arena SEA Games. Siapa lagi kalau bukan Vietnam. Ini duel yang nantinya akan berlangsung di National Stadium di Phnom Penh. Itu 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena setelah duel antara Indonesia melawan Vietnam, itu akan dilanjutkan dengan babak semifinal lainnya mempertemukan Thailand dan Myanmar pada jam 19.00. Nah, apakah peluang kita untuk bisa mengalahkan Vietnam kali ini terbuka dan melaju ke babak final, ya, untuk bisa meraih medali emas di SEA Games 2023 Kamboja? Masih tanda tanya. Inilah laga yang berat. Ujian sesungguhnya bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menghadapi tim kuat seperti Vietnam. Vietnam juga pasti akan ketar-ketir. Was-was menghadapi Indonesia karena mereka gagal untuk bisa menjadi juara grup B setelah bermain 1-1 di pertandingan terakhir menghadapi Thailand, sehingga mereka harus bertarung dengan tim muda kita. Thailand juga tidak akan memberikan kesempatan kepada Vietnam untuk bisa menang karena Thailand ingin menjadi juara grup agar mereka bisa menghindari untuk sementara menghadapi Indonesia di semifinal, karena Thailand juga berpikir ini mereka menghadapi situasi yang sulit kalau menghadapi Indonesia. Mereka lebih memilih tentunya Myanmar yang dianggap lebih mudah untuk mereka kalahkan dan mencapai babak final di SEA Games ini. Hal yang sama juga oleh Vietnam. Vietnam kalau disuruh memilih, mereka memilih Myanmar ketimbang Indonesia karena Indonesia tampil sangat bagus di grup A dengan 4 kemenangan, 12 poin, memasukkan 13 kemasukan 1, dan ini luar biasa untuk penampilan Indonesia. Tapi di semifinal ini kita harus bisa tampil sebaik mungkin, ya. Jangan sampai kita tampil lagi dengan performa yang sama yang kita dapatkan saat menghadapi pertandingan terakhir di grup A menghadapi tuan rumah Kamboja. Kita menang dengan 2-1, tapi pertandingan yang tidak mengesankan yang terjadi di sana. Terlepas dari Indra Safri tidak memainkan sejumlah pemain terbaiknya termasuk Rizky Ridho, kapten ke-11, Afriana Dewanga, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand juga tidak dimainkan sama sekali karena menjaga kebugaran mereka untuk tampil di babak semifinal. Ya, Fatur Rahman juga baru masuk di babak kedua, termasuk dengan Ramadan Sananta, Bagas Kava. Ini pemain-pemain yang ditampilkan di babak kedua saat itu. Tapi sekarang yang dihadapi adalah Vietnam. Tim yang sejauh ini sulit kita kalahkan. Paling tidak di 2 SEA Games terakhir, ya. Di 2019 ketika Indra Safri membawa tim kita lolos ke final SEA Games, kita kalah dengan 0-3 dari Vietnam. Di penyisian grup juga kita kalah dengan 1-2 dari Vietnam. Nah, edisi kemarin di Vietnam, bahkan di pembukaan grup A kita kalah dengan telak juga. Ya, 3-0 dari Vietnam, dan kita hanya sampai di babak semifinal sebelum dikalahkan Thailand saat itu, dan kita bisa merebut medali perunggu mengalahkan Malaysia, ya. Nah, sekarang inilah pertaruhan bagi kita. Target kita adalah ke final dan merebut medali emas yang sudah lama kita rindukan, itu 32 tahun lamanya sejak tahun 1991. Dan ini masih tetap orang akan menunggu apakah penampilan yang mengesankan, yang bagus di grup A dengan tidak terkalahkan, bahkan hanya 1 kali kebobolan melawan Kamboja, itu akan terus berlanjut ketika kita bertarung dengan Vietnam. Nah, Vietnam yang kini ditangani oleh Philippe Trouzier berambisi untuk mempertahankan gelar yang mereka dapatkan di kandang mereka pada edisi SEA Games yang lalu. Dan bagi Trouzier, mereka pasti akan berusaha untuk menutup pergerakan pemain yang di mata mereka sangat berpengaruh untuk Indonesia. Marcelino Ferdinand, ya, memang Ferdinand diberikan kesempatan untuk menjaga kebugaran dia, ya, karena dia fokus di babak semifinal menghadapi Vietnam, tetapi Vietnam akan berusaha untuk menutup setiap pergerakan Marcelino Ferdinand untuk melakukan passing-passing ke garis depan, entah ke Ramadan Sananta yang ada di sana atau ke Fatur Rahman yang akan ditampilkan oleh Indra Safri, karena mereka mengetahui roh permainan Indonesia ada di
Marcelino Ferdinand, walaupun ini permainan kolektivitas, permainan dengan 11 pemain lapangan, tapi kita lihat bagaimana kedewasaan permainan dari anak muda seperti Marcelino setelah dia bermain di Liga kasta kedua di Belgia bersama dengan Densi. Dia tampil luar biasa, visi bermain bolanya bagus, reading the game dari seorang Marcelino tuh sangat kelihatan. Itu dengan 2 gol yang dia buat di partai pembuka melawan Filipina dan juga dengan Myanmar. Sehingga wajar kalau Vietnam akan terus mengawasi pergerakan Marcelino Ferdinand. Ada 2 pemain yang mungkin disiapkan di sana, yaitu Van Don Lee yang akan ditaruh oleh Philippe Tossier dan Tao Son Nguyen. Ya, Nguyen Townsend ini 2 pemain yang saya rasa akan dipersiapkan untuk bisa terus memburu keberadaan Marcelino. Indra Safri akan memainkan formasi dengan saya pikir 4 back ya yang akan dia taruh di sana. Dengan 2 back tengah itu akan dijalankan oleh Kapten Rizky Ridho dan juga dengan Muhammad Ferrari. Atau kalau Ferrari itu dicadangkan, Alfreana Dewanga yang akan turun untuk bisa berduet dengan Rizky Ridho. Di kanan bisa saja dia akan kembali memainkan Rio Fahmi dan mungkin ada pertukaran dengan Bagas Kava di babak kedua. Tapi di kiri tempat utama itu pasti akan diraih kembali oleh Pratama Arhan setelah tidak dimainkan melawan Kamboja. Penjaga gawang Hernando Ari, ini udah pasti. Ya. Kemudian di tengah, kalau Dewanga ditarik ke belakang untuk bermain di 2 back sentral kita, berarti kita punya 3 pemain yang akan disiapkan. Marcelino Ferdinand, kemudian di sana juga bisa ada Beckham Putra dan Ananda Raihan Alif yang bisa ditaruh. Kalau Beckham itu dipersiapkan untuk masuk di babak kedua, ya, Taufani yang akan bermain di posisi tengah. Itu dengan 3 pemain. Di depan, Ramadan Sananta akan bermain sebagai pemain nomor 9. Pasti. Ya, Fajar Fatur Rahman yang sejauh ini sudah mencetak 4 gol, menjadi pencetak gol terbanyak di arena SEA Games. Itu akan dimainkan bersama dengan Witan Sulaiman. Itulah formasi starting 11 yang saya kira ini akan ditampilkan oleh Indra Safri. Dan 99% saya meyakini Indra akan memainkan apa yang saya katakan di sini. Kalau ada pergantian mungkin di antara bek kanan antara Rio dan Bagas Kava yang akan bertukar di sana ya untuk ini. Tapi saya pikir inilah starting 11 terbaik seperti ketika mengawali pertandingan pertama melawan Filipina ya dan juga melawan Myanmar. Itu starting 11 the winning team yang bagus bagi Indra Safri. Karena di depan itu tidak akan tergoyahkan dengan Sananta dan Fajar Fatur Rahman. Sananta sudah membuat 3 gol dan Fajar dengan 4 gol bersama dengan Witan. Ini elemen penting yang ada di garis depan Indonesia. Kemudian di tengah ya saya bilang tadi itu kalau ada pertukaran ya antara Beckham dan Taufani. Ya kalau pertukaran. Tapi kalau 2 nama saya pikir wajar tapi kan adalah sudah pasti Marcelino dan mungkin dengan Ananda Raihan. Perubahan lain yang bisa terjadi kalau bermain dengan 3 back ya katakan di sana. Ya, bisa saja akan ada Ferrari yang masuk. Ferrari yang masuk dengan Alfredo Dewanga dan Rizky Ridho. Ini kalau dengan 3 back. Tentunya akan mendorong Pratama lebih ke depan. Ya, kalau bermain dengan katakan 3-5-2. Ya, kemudian ada Rio atau Bagas akan bermain juga lebih ke depan. Ada 3 di tengah. Ya, Ananda. Bisa saja dengan Beckham Putra dan juga dengan Marcelino. 2 di depan yang ditinggalkan adalah Ramadan Sananta bersama dengan Witan. Tetapi kan tidak mungkin kalau Fajar tidak lagi bagus-bagusnya tidak dimainkan. Berarti akan mengorbankan 1 gelandang. Nah, itu akan berubah menjadi dengan 3-4-3 atau 3-4-1-2. Itu yang akan terjadi dengan mungkin Ananda bersama dengan Marcelino di tengah ketika Rio akan didorong ke depan bersama dengan Pratama Arhan. Nah, 3 di depan itu Fatur Rahman, Witan dan Sananta. Itu saya pikir yang bisa terjadi ya. Jika tidak dengan 4-3-3 ya 3-4-3. 2 pola yang bisa dikembangkan oleh Indra Safri menghadapi Vietnam. Nah, bagaimana dengan Vietnam sendiri? Saya sudah bilang tadi kan mereka akan mengawasi pergerakan dari Marcelino Ferdinand. Kemudian mereka tetap akan memainkan dengan Hoi Duong Duong yang bermain di bawah Mister. Kemudian Kuak Nam Lee. Ya, ini pemain juga yang bagus. Di belakang ada Dwi Chong Luong.
Yang ada di sana Quantin Tran, pemain-pemain ada Van Donley, kemudian ada Nguyen Tan Ngoc, ada Nguyen Son Tao, kemudian Van Chong Ho, ini akan dimainkan juga, Nguyen Phuet Quoc, kemudian Nguyen Van Truong. Nah, ini pemain ini yang harus dijaga, diawasi oleh pemain-pemain belakang Indonesia. Rizky Ridho harus tetap fokus untuk bisa melihat, ya entah dengan siapa Dewanga. Kalau Dewanga bermain di tengah juga oke. Kalau bisa mendorong Dewanga bermain lebih ke tengah dengan menempatkan Ferrari dan Rizky Ridho di belakang, itu bisa saja ya ada perubahan yang saya bilang tadi dengan 4 pemain back sejajar, kemudian gelandangnya mendorong Afriana Dewanga bermain ke tengah bersama dengan Marcelino dan Ananda, ya sehingga bermain sebagai gelandang bertahan sebagai jangkar ini kuat bagi posisi Afriana Dewanga. Kalau itu yang diubah oleh Indra Safri, semoga tergantung dari Indra Safri. Tapi saya pikir dalam 2 pertandingan terakhir Dewanga bermain dalam posisi sebagai gelandang bertahan ini bagus, lebih kuat kita. Di saat mendapat tekanan kita akan ada keseimbangan, balance di tengah itu baik sekali ya buat kita. Kemudian setelah Nguyen Van Truong, di sana kita harus bisa melihat dengan Nguyen Phuet Quoc. Ini 2 pemain yang akan membahayakan garis pertahanan kita. Makanya kita harus bisa melihat ini untuk bisa selalu mewaspadai pergerakan 2 pemain yang saya sebut tadi. Dan saya meyakini bahwa kita bisa mengatasi Vietnam, ya walaupun saya bilang tadi kan dalam 3 pertandingan terakhir di 2 SEA Games kita tidak bisa menang. Nah, kita berharap kita bisa mengulangi di 12 tahun yang lalu, ya 2011 terakhir kita menang di semifinal saat tim Indonesia dipegang oleh Rahmat Darmawan. Kita bisa menang 2-0 di GBK, ya lewat gol Titus Bonai ya dan Patrick Wanggai. Patrick Wanggai lebih dulu membuat gol dan Titus Bonai bisa menggol. 2 gol itu terjadi di babak kedua setelah bermain 0-0 di babak pertama mengalahkan Vietnam. Itu terakhir kita di semifinal, ya kita bisa menang karena memang ada semifinal sebelumnya pada tahun 99 kita kalah dengan 0-1 dari Vietnam itu di Brunei Darussalam. Tapi ketika di GBK kita menang dengan 2-0. Semoga apa yang kita dapatkan di GBK ini di semifinal itu terulang lagi di semifinal 12 tahun kemudian menghadapi tim yang sama di saat bertarung di Kamboja. Namun kan situasi dan kondisi sudah berbeda. Vietnam terus meningkat. Nah, kita juga sekarang lagi bagus. Jadi memang ketika masuk lapangan ini 50-50. Ya. Gol pertama itu akan sangat menentukan baik bagi Indonesia maupun Vietnam untuk memenangkan laga di semifinal dan bisa meraih tiket ke babak final. Kita tunggu, pasti doa masyarakat Indonesia akan menyertai perjuangan pasukan Indra Safri ini dan selamat berjuang bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.